PIP Skuy. Halo everyone. Kenalin, aku Desi Putriana yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah, tentunya dengan topik-topik yang gak kalah menarik nih dan sangat menginspiratif. Oke, jadi sebelumnya kepanjangan dari podcast ini yaitu podcast administrasi publik. Oke, nah tentunya aku ngehostnya sendirian, tapi ngobrolnya berdua nih tentunya. Iya, benar. Nah, aku nih ditemenin sama dosen cantik dari ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi kita sapa-sapa dulu deh sama ibu ini. Halo Ibu Is. Halo, Mbak. Oke. Nah Ibu, jadi kita itu ngobrolnya santai aja lah ya Bu ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu Ibu nih kesibukannya apa nih Bu? Kalau kesibukan, saya selalu sibuk. Namanya ibu-ibu ya, rempong. Jadi ngurusin anak gitu. Tapi untuk di bidang akademik itu saya dosen di AP, Administrasi Publik. Oke, nah teman-teman sebelumnya juga saya sendiri sudah pernah diajar sama Ibu kebetulan dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia ya Bu ya. Benar. Tapi kalau Desi boleh tahu nih Bu, kemarin kalau nengok dari sosmed Ibu kayaknya Ibu suka jalan-jalan ya Bu ya. Lumayan ya. Kalau masalah jalan-jalan itu sebenarnya kebutuhan dari milenial banget. Iya ya Bu ya, healing juga keperluan para cewek biasanya ya Bu ya. Oke teman-teman, pastinya akan banyak cerita seru nih yang bakal Ibu bagi ke kita semua. Oke, jadi langsung aja kita ke topik pada hari ini, yaitu topiknya nggak kalah seru nih dari episode-episode sebelumnya. Jadi Bu, topiknya ini adalah Gen Z di era perubahan, yaitu pemikiran berdasarkan perspektif akademisi. Nah, dalam episode kali ini teman-teman, kita akan membahas bagaimana generasi Gen Z ini, atau biasa kita sebut Gen Z ya Bu. Iya, benar. Nah, menghadapi perubahan besar di era digital dan globalisasi, serta pandangan para akademisi, atau biasa kita sebut orang berpendidikan tinggi ya Bu ya. Masya Allah. Iya, Seperti Ibu Is ini nih Bu, selaku dosen dari ilmu sosial dan ilmu politik. Dan gimana sih Bu menurut Ibu dan pandangan Ibu sendiri tentang tantangan dan peluang yang mereka miliki pada saat ini ya Bu? Oke, kalau kita membahas tentang ketiga generasi, sebenarnya ada banyak generasi ya. Iya Bu. Tapi yang kita fokuskan itu yang X, Y, dan Z. Nah, yang sekarang menjadi tantangan itu adalah bagaimana kita-kita yang ada di generasi Y itu memberikan atau mentransfer ilmu kepada generasi Z. Iya Bu. Yang jelas beda latar belakang, kemudian cara berpikir, kemampuan memahami teknologi dan lain-lain itu sudah sangat berbeda sekali ya. Sebenarnya itu tantangan sekaligus apa ya? Kalau istilahnya tuh Gen Z itu adalah generasi yang paling terang benderang menurut Iya saya. Bu, dia juga tuh terpengaruh oleh kemajuan teknologi ya Bu, kalau Desi baca dari berita-berita sekarang ini ya Bu. Benar, iya. Kalau tantangannya ya, seperti yang Desi tanya, tantangannya itu adalah bagaimana membuat kita sebagai pentransfer ilmu itu bisa mentransferkan ilmu sebanyak mungkin kepada generasi yang jelas berbeda dengan kita. Iya. Gitu. Cenderung banyak yang berpikir bahwa Gen Z itu apa ya? Istilah kebanyakan itu kan berkata manja. Iya, dan nggak mau ribet nggak sih mau Bu? ribet gitu ya. Ya, tapi kembali lagi ke kita. Kita ini kan sebagai dosen. Dosen itu yang mentransfer. Sedangkan Gen Z ini adalah penerima. Penerima kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang harus lebih ekstra itu ya yang mentransfer ilmu itu. Gitu. Jadi menurut saya dengan kriteria dari Gen Z yang dia paham teknologi, lebih ke individualis gitu ya. Dia cenderung bisa mengerjakan sesuatu dengan mudah, praktis, tapi dikerjakan sendiri gitu. Itu rata-rata Gen Z itu seperti itu. Ya, kita sesuaikan. Kalau metode perkuliahan ceramah yang sampai berjam-jam, 3 jam, itu sudah tidak setahan banting Gen yang sebelumnya ya gitu Bu. ya. Jadi
terkadang 10-15 menit pertama oke. Nah masih fokus tuh ya Bu biasanya kalau lagi. Kalau udah lebih dari itu, saya nggak tahu apa yang lagi dipikirin, mungkin live pikiran TikTok. mereka juga udah, aduh sosmed nih, live TikTok biasanya ya Bu. Iya, gitu. Kayaknya itu aja. Jadi kalau menurut Ibu ini Gen Z pada zaman sekarang dan sebelumnya itu berbeda banget ya Bu ya, karena nggak mau ribet biasanya tuh. Benar. Terus juga mereka lebih suka baca komen nih biasanya daripada baca-baca buku. Pada zaman sekarang kan susah ya Bu ya. Iya, jadi kalau saya ya sebagai pendidik gitu, saya ngasih tugasnya itu yang dia apa ya istilahnya tuh, berperang dengan egonya sendiri gitu. Jadi bukan tugas-tugas yang kayak misalnya ya tugas yang berceramah kemudian membuat presentasi seperti itu sudah sangat jarang gitu ya. Nah, yang sekarang saya berlakukan sejak tahun ini itu adalah pembelajaran berbasis project. Jadi generasi Z yang kemampuannya sangat tinggi, kemudian teknologi itu dikuasai dengan baik, itu saya minta membuat video ya. Kayaknya lebih praktis anak-anak zaman sekarang. Betul. Ya video. Iya. Padahal itu sesuatu yang mungkin mudah kesannya, tapi itu kan membutuhkan logika berpikir, kemudian cocok juga gitu, disesuaikan dengan materi dan tema yang sedang dilakukan gitu ya. Misalnya bikin video, kalau sekarang bikin video, kalau dulu saya bikin diorama di kelas gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kapasitas mereka. Juga dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ya Bu ya, ngikutin. Iya. Jadi di awal dulu saya membuat diorama, sepertinya kurang efektif. Akhirnya saya buat sekarang itu tugasnya berbasis project. Saya bikin video yang dikumpul, kemudian saya lihat hasilnya bagus. Bahkan mungkin di saat saya kuliah dulu saya nggak mampu bikin video sebagus itu gitu ya. Nah, yang menjadi pembelajarannya itu adalah mereka berperang melawan aturan. Jadi di salah satu kelas saya itu, mereka saya tugaskan untuk membuat tugas berbasis Pancasila ya. Nah, sama mungkin dengan kelas Devi ya. Tapi di sini mereka di sila pertama itu bagus sekali tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mereka membuat sebuah video yang ya bagus lah, lebih bagus dari yang saya bayangkan, tapi ternyata mereka tidak bisa upload video tersebut karena copyright gitu. Jadi padahal ya Bu, kalau Desi ketahui nih alat-alat edit sekarang tuh udah canggih banget. Betul. Seperti CapCut ya Bu ya, cuman lebih ke banyak malesnya kalau anak zaman sekarang tuh Bu. Betul. Kalau tipsnya nih Bu biar semangat lagi nih apa ya untuk anak-anak Gen Z nih? Nah, untuk semangat itu gini ya Des. Kalau teman-teman sekarang itu melihat bagaimana pemimpin sekarang dan kalian semua punya keluh kesah terhadap pemimpin yang ada sekarang, seperti itulah nanti adik-adik kalian melihat kalian gitu. Jadi kalau mau semangat ya kita genjot diri sendiri. Nanti pada saat saya berusia di 40 tahun itu atau nanti pada saat saya sudah bisa terjun ke masyarakat, gimana ya saya bisa bersaing dengan yang lain gitu. Hanya itu satu-satunya, dan yang bisa membentengi Gen Z itu hanya aturan. Menurut saya Gen Z ini adalah gen yang super sekali ya mengendalikannya. Nah, jadi susah. Jadi itu teman-teman, kita tuh harus menggunakan teknologi yang sekarang ini ya Bu ya, udah makin maju nih, harusnya kita sebagai Gen Z ini menggunakan dengan sebaiknya seperti yang Ibu bilang tadi. Nah juga Bu, kalau menurut Ibu ini teknologi kan sangat berpengaruh ya Bu ya sama pola pikir anak-anak zaman sekarang nih Bu, gimana tuh Bu? Nah, pola pikir itu dia setahu saya untuk generasi-generasi seperti saya gitu ya, itu adalah generasi-generasi yang dibilangnya pantang menyerah. Tapi sebenarnya enggak juga. Gen Z ini terbentuk karena pola asuh dari kita gitu. Mungkin yang
ada istilahnya tuh inner child. Jadi ketika kita dulu disakiti oleh mungkin orang tua atau siapa gitu, pernah tersakiti dengan bahasa-bahasa kasar, sehingga seperti misalnya kan sekarang orang bilang kalau Gen Z ini dimarahin sedikit udah lapor sana sini gitu ya, cengeng gitu kan. Itu sebenarnya enggak. Masa sekarang itu adalah masa terang benderang menurut saya. Jadi dulunya orang-orang terdahulu itu kan memperjuangkan yang namanya hak asasi manusia. Ya, Bu. Nah, setelah di ACC, setelah diterapkan, justru gen-gen inilah yang merasa bahwa dengan adanya hak asasi manusia itu kok justru merosot gitu. Enggak, itu bukan merosot sebetulnya. Tapi apa ya? Menurut saya Gen Z ini adalah gen yang punya kesempatan untuk merubah. Karena disinilah teman-teman harus mencari tahu kenapa ya kok orang dulu menormalisasi kekerasan. Iya, Ibu gitu. ya. Jadi di pengasuhan dan lain-lain itu kita harus putus sekarang supaya teman-teman tidak menormalisasi lagi kekerasan gitu. Ya kan, saya tidak memihak generasi X, tidak memihak generasi Z. Iya Bu ya, kalau dilihat-lihat juga dulu tuh masih keras zaman ospek, apalagi ya Bu, itu kan keras banget ya Bu zaman dulu. Kalau sekarang kan udah diminimalisir, jadi lebih seru. Betul. Padahal yang seperti itu adalah harapan dari orang-orang zaman dulu. Tapi ketika itu terjadi justru, kenapa nggak seru lagi ya? Kok ospeknya kayak gitu. Itu aneh kan? Iya, aneh banget. Mana ini bakal ada gen baru juga nih Bu, abis ini. Dengar-dengar gen apa ya Bu ya? Benar, gen apa itu kayak anak-anak saya iya gitu tuh, ya. lebih canggih lagi nih teknologi. Jadi kalau menurut Ibu nih ya Bu, peran media sosial nih untuk generasi Gen Z ini sangat berpengaruh juga kan Bu ya? Karena dikit-dikit tuh apa-apa mereka upload nih kalau sekarang. Terus sekarang juga lagi tren banget nih joget-joget TikTok anak-anak sekarang. Jadi kalau menurut pandangan Ibu gimana nih Bu tentang media sosial? Media sosial ya memang harus dimaksimalkan menurut saya. Itu termasuk teknologi. Iya, apa cukup mengganggu kalau untuk Gen Z ini Bu? Menurut saya tidak, ketika mereka paham koridor. Misalnya membatasi gitu, kayak hari ulang tahun tidak dipost, itu kan bahaya. Itu kan sebenarnya seharusnya ya Bu tidak dipublish ya Bu, karena privasi ya Bu. Betul. Jadi kadang orang bisa membobol ATM dari dia mengamati kita lahirnya kapan, kayak kita dikasih surprise kita langsung upload hari itu juga, ya harusnya kita lindungi gitu. Jadi di era kemajuan zaman seperti sekarang itu kita harus lebih kepo. Gimana sih cara untuk menjaga diri kita gitu. Supaya kejahatan teknologi ya, itu tidak menyerang kita. Iya, terkadang tuh ya guys ya, teman-teman semua, teknologi sekarang tuh malah dijadikan untuk sumber kejahatan. Jadi kita tuh harus hati-hati ya Bu ya. Jangan apa-apa tuh langsung kita upload. Enggak tuh sehari sebelum kita uploadnya. Jangan, ya nggak apa-apa sih udah basi sedikit ya. Iya, atau berapa hari setelahnya gitu kan. Iya. Nggak bisa ditebak. Oke. Jadi kalau untuk kesehatan mental nih Bu. Nah gimana tuh Gen Z kan sekarang aduh susah banget nih dibilangin juga susah tuh, bandel. Jadi kesehatan mental di era digitalnya ini bagaimana ya Bu kalau menurut pandangan Ibu nih? Betul. Jadi itu tadi ya. Sebenarnya sudah sangat banyak sekali baik podcast maupun seminar-seminar atau jangankan itu di YouTube aja sudah banyak banget playlist tentang bagaimana menjaga kesehatan mental gitu kan. Memang rentan sekali. Apalagi sebenarnya di zaman saya yang di generasi Y itu juga generasi galau ya. generasi galau. Karena saya sebenarnya bukan di generasi X juga kan. Jadi di generasi galau itu kita cenderung takut ketinggalan dari generasi Z, terus takut dibully sama generasi X karena udah di tengah-tengah gitu kan. Itu juga kesehatan mentalnya cenderung terganggu. Nah sekarang ini tuh juga sering loh Bu, kayak apa-apa tuh kita salah dikit nih, bullying. Betul bullying. Kalau masalah itu menurut saya itu adalah sesuatu yang harus digaungkan lagi.
Karena apa? Karena pendidikan tentang itu masih abu-abu gitu. Karena kadang tuh ya Bu, kalau di Sintayong itu remaja sekarang tuh ngikutin tren ya Bu. Jadi mungkin ini kurang hits nih, jadi nggak usah dikawanin aja deh kayak gitu ya Bu. Betul. Itu ya. Jadi kan banyak banget nih yang bullying pada saat ini. Dan sebenarnya bullying itu kalau dulu bullyingnya itu satu kampus. Waduh, dulu lebih ini ya You Bu. know lah maksud saya kan. Betul, zaman dulu tuh masih keras banget, bullying aja masih marak-maraknya ya Bu ya. Tapi kenapa gen sekarang yang dibilang bullying di mana-mana? Nah itu Iya kan? Bu, yang seperti yang Ibu bilang tadi juga tuh, dikit dibully langsung kalau gen sekarang ya Bu. Iya, tapi itu sebenarnya salah satu bentuk meleknya mereka terhadap informasi gitu. Jadi ketika mereka merasa bahwa perlakuan itu tidak baik untuk dia, ya dia pikir dia dibully dan dia angkat suara gitu. Sedangkan dulu kita dibully satu kampus pada masa ospek kita diem aja dan seneng dibully gitu. Nah itu dampak dari menormalisasi sesuatu yang sebenarnya salah. Itu yang mesti kita benerin. Dan harapan besar itu ada di generasi Z ini gitu. Juga ini katanya di kampus udah ada nih Bu tempat untuk apa sih Bu, dengar-dengar untuk yang misalnya ada yang bully nih, ada tempat mengadu di Iya, ini. benar. Apa itu Bu namanya Bu? Baru kayaknya ya Bu ya di kampus kita. Kalau setahu saya dulu ada untuk kekerasan seksual. Iya. Jadi itu dia kayak ada deklarasi dari PSGK namanya. Jadi Pusat Studi Gender dan Ketahanan Keluarga gitu kalau nggak salah. Dia di bawah LPPM Universitas Bengkulu. Nah, di sana itu dia misalnya ada kayak semacam perundungan baik di kalangan dosen, mahasiswa dan lain-lain itu bisa diadukan ke Satgas. Nah gitu ya teman-teman Sobat Kuy. Jadi kita tuh jangan takut untuk ini. Jadi karena tuh sekarang tuh udah ada namanya perlindungan ya Bu ya di kampus. Nah kalau dari Ibu sendiri nih Bu, nilai-nilai untuk Gen Z pada saat ini apa tuh? Pokoknya ya saya jadi ego ya pokoknya. Nilai-nilai yang penting deh menurut Ibu. Yang penting itu adalah gimana sih supaya kita kepo. Karena sekarang itu kan ketika kita tidak ingin tahu, maka ya kita menutup diri. Karena apa? Karena akses terbuka sama besar. Jadi ketika kita tidak kepo, tidak banyak ingin tahu, kita membatasi diri, kita akan ketinggalan informasi. Iya kan Bu. Iya. Jadi orang-orang yang lebih kepo, lebih ingin tahu, lebih sering baca, itu dia akan sangat melejit. Tapi kalau ke anak Ibu sendiri deh, Ibu posesif gak ini Ibu? Enggak begitu ya. Dan kebetulan anak saya juga masih bayi. Masih bayi. Masih 2 tahun, masih 1 tahun. Jadi memang belum bisa diposesifin. Cuman ya saya sedikit berpesan gitu ya dengan anak-anak zaman sekarang itu, gunakan teknologi sebaik mungkin. Iya. Batasi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan teknologi ini kita bisa maju 1 langkah atau mundur 1 langkah. Iya, benar Bu. Teknologi ini sebenarnya juga bisa jadi sumber duit loh untuk kita teman-teman, bisa jualan online ya, tentunya hal-hal yang bermanfaat lah ya, jangan untuk membuli temennya nih. Nah pendidikan ya Bu ya, ngomong-ngomong soal pendidikan nih, bagaimana sih Bu sistem pendidikan saat ini menyesuaikan dengan gaya Gen Z atau gimana nih Bu kalau menurut Ibu sekarang? Iya, dan memang wajib menyesuaikan. Karena apa? Karena kita sebagai pendidik itu adalah yang memberi. Sedangkan Gen Z ini adalah penerima. Iya. Penerima nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Jadi yang harus dibetulkan itu adalah sistemnya, orang-orangnya, pemahamannya. Seperti saya mungkin di kelas kesannya santai gitu, tapi output dari pembelajaran itu memang ada proyeknya. Jadi dia berbasis proyek. Kemudian dari proyek itu juga bisa muncul hak kekayaan intelektual, bisa muncul jurnal, tulisan dan lain-lain yang bisa jadi rekam jejaknya si anak tersebut. Karena kalau sekarang itu
kita hanya mengandalkan nilai atau transkrip saja itu sudah tidak relevan lagi. Iya Bu, harus kita juga harus berusaha cari tahu sendiri nih. Betul. Karena gadget itu kan udah banyak informasi kayak Google, banyak juga sekarang yang menggunakan ChatGPT kayak saking malesnya Bu. Betul. Tapi ketahuan kok. Ketahuan ya Bu. Iya. Udah canggih nih sekarang dosen-dosen udah canggih teman-teman. Iya. Jadi hati-hati aja nih untuk teman-teman yang sering pakai ChatGPT ya. Iya. Apalagi ketika saya tanya di kelas, mana ChatGPT kamu? Aku bilang, Biasanya kan bahasanya nampak ya Bu. betul. Jadi ketika kita tanya di kelas diskusi itu pada kelabakan semua. Iya. Kalau memang hanya mengandalkan itu. Tapi sebenarnya saya nggak begitu setuju juga ya ketika kita memerangi betul penggunaan kayak kecerdasan. Dari teknologi ya Bu. Iya. Itu juga membuat kita jadi malas nggak sih ya Bu? Iya, tapi asal digunakan dengan etika yang baik. Dengar itu teman-teman. Iya, benar. Kita harus gunakan misalnya ChatGPT atau referensi yang ada di internet itu dengan mencantumkan sumbernya. Gitu, ya kan. Kalau di ChatGPT yang nggak akan ada sumbernya. Iya, pasti memang ada sih jawabannya. Tapi kan sumbernya kita nggak tahu dari mana tuh ya. Valid, kan? Iya. Biasanya juga anak-anak zaman sekarang tuh Bu, copy paste. Betul. Iya. Karena langsung muncul semua tuh kalau di ChatGPT dicari ya teman-teman. Pasti Makanya. teman-teman juga sering pakai nih, ngaku nggak? Iya benar. Saya juga nggak pernah ngasih UAS yang menjawab pertanyaan lagi sekarang. Misalnya kayak membuat, paling nggak saya buat itu bagaimana pemecahan studi kasus permasalahan Iya, gitu. permasalahan pada saat ini. Ya, Bu. Itu pun juga kadang masih diakalin juga sama mahasiswa. Jadi ya itu tadi saya pancing dengan kreativitas yang tadi ya. Yang kayak Kadang saya lebih bilang pinter tadi. juga dia Iya, gunain teknologi. benar. Jadi saya suruh bikin video yang memang mereka harus tayang gitu, tampil dan menunjukkan gimana kemampuannya gitu. Pakai praktek lah ya Bu intinya ya Bu. Iya, project lah gitu ya. Jadi pesan-pesan untuk Gen Z yang sedang mencari jati diri nih Bu. Apa ya pesan-pesannya sekarang nih? Pesan untuk Gen Z ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Iya. Karena nanti pada saat mungkin 20 tahun ke depan itu Gen Z yang ada sekarang inilah yang nanti akan jadi pemimpin. Meneruskan ya kan. Teruskan. Nah itu teman-teman. Jadi intinya Gen Z ini jangan malas karena teknologi sekarang tuh udah canggih banget. Kita harus gunain itu dengan sebaik mungkin ya Bu ya. Jadi sebagai penutup nih Bu ya, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kita nih Bu? Buat yang lagi dengerin podcast ini, silahkan buat kreativitas kalian semaksimal mungkin. Maksimalkan apa yang ada sekarang. Dunia sudah terang benderang. Jangan kamu gelap sendirian di dalam kamar ya. Iya, jangan kebanyakan di kamar. Ayo deh cari suasana baru. Jangan gitu. mager. Jangan mager tuh kata Ibu. Oke, jadi teman-teman generasi Gen Z nih, kayak saya sendiri juga Gen Z ya Bu. Jangan pokoknya gunakan teknologi sebaik mungkin. Jangan disia-siakan teknologi itu ya. Sekarang udah canggih. Pokoknya ya gitu deh. Oke Ibu, terima kasih banyak nih Ibu udah main-main ke podcast kita, ngobrol-ngobrol bareng. Seru banget nih Ibunya nih Bu. Boleh deh kita atur jadwal lagi Bu untuk ngobrol bareng. Semoga harapan kita sama seperti teman-teman, yang pastinya informasi dan cerita kita bahas ini bisa memberikan inspirasi dan pastinya yang menginspiratif teman-teman semua deh. Nah, jangan lupa nih teman-teman untuk follow dan komen podcast kita dan selalu dengerin dari awal sampai akhir. Dan nantikan episode-episode yang gak kalah menarik ya selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu dan terima kasih teman-teman. Oh ya, kita coba lagi nih Bu. Kalau bilang apa tadi ya jargonnya PIP Skuy, kita coba ya Bu ya. PIP Skuy. Mantap banget ya teman-teman. Jaya selalu. Oke, jadi dukung terus podcast ini supaya banyak banget yang dengerin podcast kita. Dan terima kasih kawan-kawan yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai terakhir. Dan jika kalian nih punya ide atau saran atau judul yang menarik nih ya, boleh banget mampir di IG kita Hima Administrasi Publik.
Oke, dan doain juga kita terus semangat untuk produksi podcast selanjutnya yang gak kalah menarik. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. And see you, bye-bye. Podcast kuy.